Nah, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 3. Bulan Zulhijjah, dari namanya saja kita bisa memahami bahwa di bulan ini umat Islam melaksanakan ibadah haji. Meski tahun ini memang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada pandemi COVID-19. Tapi yang jelas jamaah sekalian, ibadah haji diyakini berasal dari ajaran bapak para nabi, Abul Anbiya, yaitu Ibrahim. Di bulan ini kita juga akan melaksanakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban, yang juga merupakan bentuk pelestarian kisah atau peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya. Nah, jamaah sekalian, di khutbah yang singkat ini perkenankan khatib akan membahas atau semacam menafsirkan sedikit tentang ayat-ayat yang hampir seluruh mubalik mengutipnya ketika bercerita tentang penyembelihan Ibrahim, yaitu surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akan fokus pada ayat terakhir, yaitu ayat 107 yang berbunyi wa fadainahu bidzibhin azim, yang artinya dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Nah, jemaah sekalian, kalau kita ditanya siapa anak yang ditebus itu, maka mungkin di antara kita ada yang menjawab tentu Ismail, karena memang inilah yang sering kita dengar dari para mubalik. Tapi jemaah sekalian, kalau kita merujuk ke literatur tafsir-tafsir klasik atau tafsir awal, maka jawaban yang kita temukan agak sedikit berbeda. Misalnya Maqatil bin Sulaiman yang wafat pada tahun 150 Hijriah, atau misalnya Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Nah, kedua mufassir yang sangat terkenal ini menafsirkan wa fadainahu, anak yang dimaksud pada ayat itu bukan Ismail tapi Ishak. Makanya dalam tafsir Jami' al-Bayan an Tafsir Ayil Quran, At-Tabari mendukung 17 riwayat yang mengidentifikasi Ishak sebagai kurban, bukan Ismail. Dan dari sekian banyak riwayat yang mengatakan Ishak sebagai kurban, kita temukan nama-nama sahabat yang terkenal seperti Umar bin Khattab, Jabir, Al-Abbas, dan lain-lain. Dan juga ada nama-nama tabi'in, misalnya Qatadah, Malik bin Anas, Masruq, Ikrimah, Az-Zuhri, dan lain-lain. Ini kalangan kita sebut pro Ishak. Pertanyaannya jemaah sekalian, kapan yang pro Ismail ini mulai dipromosikan sebagai paham ortodoksi? Jawabannya bisa ditelusuri dengan membaca karya Ibnu Taimiyah atau Ibnu Katsir, muridnya, yang memang keduanya menafsirkan wa fadainahu itu anak yang dimaksud adalah Ismail, berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, kalau kita telusuri, Ibnu Taimiyah wafat pada tahun 726 Hijriah dan Ibnu Katsir wafat 48 tahun setelahnya. Artinya ini baru muncul pada abad ke-7 Hijriah, kurang lebih 400 tahun setelahnya. Dan argumentasi kelompok yang pro Ismail ini antara lain karena yang dimaksud anak yang menggembirakan dalam Al-Quran, Al-Mubasysyar bih, dalam ayat 107 di atas adalah Ismail, karena memang dianggap dialah yang menjadi anak pertama yang menyita perhatian dan cinta dari ayahnya Ibrahim.
Yang kita ketahui, Ismail ini hasil pernikahan Ibrahim dengan Hajar yang berkebangsaan Ethiopia Afrika. Sementara itu Ishak lahir setelah Ismail, hasil pernikahannya dengan Sarah yang berkebangsaan Palestina. Nah, dengan logika ini jamaah sekalian dapat dipahami bahwa Ismail ialah anak tertua dan yang akan disembelih. Dan semakin menarik karena Ibnu Taimiyah ternyata tidak hanya mengaitkan kisah Ibrahim ini dengan Al-Quran yang biasa diistilahkan at-tafsirul Quran bil Quran, tapi juga merujuk kepada kitab Kejadian 22 ayat 2 yang berargumen bahwa anak yang dikorbankan adalah anak satu-satunya, yaitu Ismail. Nah, jemaah sekalian yang sama berbahagia, tentu khutbah ini tidak bermaksud untuk mempertajam kedua kelompok tersebut, karena tidak terlalu penting mempersoalkan siapa yang dikorbankan, tapi yang terpenting adalah substansi periwayatannya, yang dalam Al-Quran diistilahkan inna fi dzalika la'ibrah, bahwa ibadah kurban adalah pernyataan kesediaan diri untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga dan yang paling dicintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, relakah kita menyerahkan sesuatu yang berharga atau yang dicintai kepada Allah? Maka bulan inilah bulan Zulhijjah kita diuji. Kalau Idul Fitri yang lalu identik dengan pengorbanan karbohidrat berupa makanan pokok, maka hari raya Idul Adha yang datang ini identik dengan pemberian protein. Inilah diantara makna simbolis Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu meningkatkan vitalitas. Kita harus sehat. Dan juga tak lupa dengan dua hari raya ini makna simbolis akan martabat kemanusiaan, bahwa mengorbankan manusia itu dengan alasan atau untuk kepentingan apapun tidak dibenarkan dalam agama. Akhirnya semoga kita semua termasuk umat yang prima secara jasmani dan rohani, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.